Hey everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang sudah ketemu di pertemuan yang ketiga ya dalam mata kuliah Startup dan Development Business. Dan kali ini kita akan membahas tentang materi perihal validation produk. Terima kasih sudah mengerjakan ide validation. Tolong dilengkapi di Google Drive untuk tugasnya, gitu ya. Tugas individunya perihal list ide-ide bisnis, ya kan. Lalu tugas kelompoknya pastikan sesuai dengan instruksinya ya. Jadi rekaman dalam bentuk rekaman dan kalian menjelaskannya di-upload di Google Drive, gitu ya. Nah sekarang jadi seperti saya sampaikan bahwa materi startup and development business ini tidak hanya outputnya adalah business plan, tapi kalian benar-benar mengaplikasikan ide bisnis Anda gitu. Jadi harapannya kita hanya akan ada waktu sekitar 2-3 pertemuan lagi, lalu kita akan benar-benar mengaplikasikannya. Nah ini kalau sudah ngomongin ide bisnis ya kan, yang harus kalian lakukan yang kedua, ngomongin tentang validation produk. Produknya harus divalidasi gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa harus divalidasi produknya? Nah, tetap stay tune. Habis ini saya akan menjelaskan beberapa tahapan dalam validation produk, oke? Baik, sekarang kita membahas tentang alasan kenapa kita harus melakukan product validation ya. Berbahaya tapi menarik. Ide bisnis itu luar biasa menariknya, tapi jangan salah, itu benar-benar berbahaya. Kenapa? Karena membangun produk baru dari awal seperti ibarat kalian membawa sepeda motor untuk pertama kali, mengendarai sepeda motor untuk pertama kali. Rasanya menyenangkan, ada angin sepoi-sepoi gitu kan, tapi pada saat yang sama mengendarai sepeda motor bisa menjadi salah satu kendaraan atau aktivitas yang sangat berbahaya. Karena itu ketika kita mengendarai sepeda motor, kita wajib melakukan keamanan yang sesuai gitu ya, pakai helm, pakai pelindung yang bagus, itu kan perlengkapan pelindung yang lain. Karena apa? 9 dari 10 kematian selama kecelakaan itu karena tidak menggunakan helm. Hampir sama ketika kita membangun startup atau meluncurkan produk. Tindakan pencegahan resiko yang paling penting adalah melakukan validasi produk. Kenapa? Karena ketika melakukan validasi produk, kita melakukan atau memastikan adanya permintaan aktual di pasar sebelum mengembangkan dan meluncurkan. Kurangnya validasi produk ya, tidak dilakukannya validasi produk oleh teman-teman startup itu yang menyebabkan 9 dari 10 kegagalan startup yang ada di dunia ini, termasuk di Indonesia. Videonya bagus banget, tapi so dangerous. Ini sangat berbahaya banget. Kenapa? Karena sudah percaya gitu kan ya, maksudnya wah ini sudah di dalam angan-angan ide itu seperti mimpi yang besar, yang ide yang 100% akan berhasil gitu kan ya, sudah yakin gitu. Tapi selama proses validasi produk ini, kalian akan meningkatkan kemungkinan peluang keberhasilan tersebut. Jadi wajib melakukan product validation. Baik, selanjutnya sebagian besar ide yang keren gitu kan ya, itu dimulai dari ide yang mungkin biasa-biasa aja. Tapi ketika Anda benar-benar memiliki ide, Anda akan mengemas sebanyak mungkin bukti yang kredibel seputar ide-ide. Makanya kalian melakukan validation board yang kemarin kita kerjakan ya. Nah, sekarang kita harus membuat ide itu memiliki overview yang lebih besar gitu. Kita bisa menggunakan beberapa strategi, salah satunya strategi MVP, ya, minimum visible product, yang tujuannya adalah memverifikasi lingkungan dari atau pasar aktual kita, permintaan pasar aktual kita seperti apa.
Saya mengutip dari Steve Blank ya. Alasan banyaknya perusahaan startup itu gagal itu karena mereka sibuk atau terlalu percaya dengan asumsi mereka sendiri. Terburu-buru dan terlalu percaya diri. Percaya diri is okay, startup memang harus percaya diri, tapi bukan percaya diri yang seperti menggunakan kacamata kuda. Kalian tidak melihat ke kanan dan tidak melihat ke kiri, gitu ya. Banyak startup itu melewati fase validasi itu karena apa sih, gitu loh. Karena mereka ya hanya karena mereka terlalu yakin yang pertama ide bisnis Anda memang benar-benar akan dibayar seberapapun rupiah oleh pasar gitu, atau kalian tahu betul-betul yang diinginkan oleh pelanggan mereka, pelanggan Anda gitu, atau mungkin Anda terlalu terburu-buru melalui proses karena terlalu ingin cepat-cepat meluncurkan ide bisnis Anda. Atau hal yang lain, mungkin Anda tidak tahu cara memvalidasi. Nah, ada yang juga karena tahu mungkin saja bisa gagal, maka beberapa startup itu malah memilih untuk benar-benar tidak memvalidasi dari ide atau produk atau pasar mereka. Lalu mereka berpikir juga validasi itu hanya membuang-buang waktu dan uang. Ya, padahal validasi itu memeriksa realistis dari ide Anda. Jadi memastikan ide yang kalian buat itu benar-benar realistis. Oke, saya akan share tahap-tahapan untuk melakukan validasi produk. Baik, proses validasi produk secara umum itu ada beberapa tahapan. Kita tulis aja dulu di sini. Ya, yang pertama Anda harus mendefinisikan problem. Kemarin sudah ya, ini sudah dilakukan ketika kalian membuat validation board, gitu ya. Lalu kalian menghipotesiskan solution ya. Solutionnya seperti apa? Kalian lakukan hipotesisnya. Hipotesis itu masih kira-kira gitu ya. Kira-kira solutionnya seperti ini, gitu kan. Tapi yang harus kalian pahami ketika solution itu kalian benar-benar mengetahui visi dari ide bisnis Anda. Ini harus benar-benar dipahami perihal visi. Karena apa? Visi ini adalah bentuk dari kalian mendelivery value. Apa itu value atau nilai? Nilai itu keunggulannya kalian. Tidak ada yang membedakan dari kompetitor lain. Gitu. Jadi harus unggul. Value itu kalian harus delivery dalam bentuk visi dulu. Jadi asumsikan bagaimana menyembuhkan problem yang ada atau dihadapi oleh pelanggan Anda. Nah, dari solution ini yang seperti kalian bikin di hipotesisnya, kalian sekarang masuk ke dalam proses harus mengetahui value proposition canvas. Kita bisa pakai tools ini untuk kalian mengetahui VPC dari produk kalian itu apa. Kita sesuaikan, oke? Ini nanti akan menjadi tugas, begitu ya. Ini akan menjadi tugas. Kita akan bikin VPC. Nanti di part yang kedua saya akan menjelaskan tentang VPC. Setelah itu, setelah melakukan validation tahap-tahapannya, memvalidation produk, seperti validation board, kalian melakukan validasi pasar, memastikan masalah mana yang menjadi masalah primer untuk kalian selesaikan solusinya. Dengan apa? Dengan melakukan interview atau validasi terhadap sejumlah kecil dari pelanggan Anda. Dan ini kalian harus lakukan juga. Oke, yang ketiga adalah validasi pasar.
ya. Validasi pasar ini bisa dari informasi primer yang tadi saya sebutkan, yaitu langsung mengambil sejumlah orang gitu ya, sampling dari populasi pelanggan Anda dan Anda lakukan penelitian gitu. Lakukan penelitian itu gimana? Tidak seperti penelitian seperti kalian bayangkan penelitian yang harus di lab dan sebagainya, tidak. Tapi kalian bisa melakukan wawancara, bisa menyebar kuesioner gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus yang susun yang memastikan bahwa ide atau produk Anda itu memang benar-benar menjadi kebutuhan mereka atau pin atau gain-nya ya, pinnya dari pelanggan Anda gitu. Oke. Nah, yang kedua bisa menggunakan sekunder. Nah, sekunder ini kalian dapat data tidak langsung dari kalian mengamati sendiri, tapi dari bisa dari sumber lainnya. Misalkan kalian bisa memperoleh sumber dari kompetitor, itu luar biasa. Kalian bisa memperoleh dari kompetitor. Kalian tahu penjualan kompetitor baik, analisisnya seperti apa, gitu. Bisa jadi. Jadi atau mungkin dari bisnis yang sejenis seperti itu. Kalian bisa melakukan data, memperoleh data sekunder dari sana. Ataupun kalian bisa memperoleh laporan industrinya. Contohnya kita menggunakan Google Trend, ya. Ini bisa menggunakan Google Trend. Harus dilakukan, yes, ini harus dilakukan. Yang saya kasih warna biru dan hijau ini ada beberapa tahapan yang kalian akan proseskan. Jadi nanti dalam pertemuan ini tentang validation product nanti akan dibagi menjadi validation product 1 dan 2. Di mana nanti bertahap continue. Harapan saya jangan ditunda proses memvalidasinya gitu. Agar apa? Agar validation-nya benar-benar berjalan gitu, bisa dievaluasi dengan baik. Oke. Lalu kalau yang tadi primer kalian bisa melakukan wawancara atau survei gitu ya, survei Google Form dari Google Form. Kalian bisa melakukan ini. Oke. Lalu kalian juga harus mengerti dari validation pasar. Beda ya, sekarang kita ngomongin validasi yang lain adalah validasi pelanggan. Kalau tadi kalian sudah melakukan hipotesis siapa customer-nya gitu kan ya. Nah, itu juga bisa dipastikan validation pelanggan yang benar-benar misalkan seperti ini. Tadi beberapa yang sudah kirim tugasnya ke Google Drive, kalian tahu misalkan, oh hipotesis customer saya bisa jadi adalah wanita gitu ya, mahasiswi gitu misalkan. Nah, tapi mahasiswi yang seperti apa? Itu kalian harus validasi dulu pelanggannya. Menggunakan apa? Bisa menggunakan model yang seperti saya jelaskan ini. Jadi nanti kalian bisa melakukan selain VPC, tugas yang kalian lakukan adalah melakukan survei, melakukan validasi pasar dan melakukan validasi pelanggan juga, gitu ya. Tapi next, ketika kita sudah melakukan validation product. Lalu setelah melakukan validation product, kalian bisa membangun prototype ya, produk gitu ya, produk prototype. Jadi apa yang sebenarnya kalian mau bikin gitu kan? Jadi kalian harus bikin prototipenya dulu. Nah, nanti akan saya clearkan mana saja yang tahapan-tahapan yang harus kalian kerjakan dalam 2 kali pertemuan nanti ke depan, gitu ya. Kalian harus membuat produk prototipe-nya seperti apa, gitu ya. Setelah ini
kalian lakukan. Lalu kalian akan bicara tentang selanjutnya adalah hubungan dengan validation product. Yang paling penting adalah kalian melakukan MVP atau minimum viable product, gitu ya. Saya mengutip dari penulis buku dari Lean Startup, Eric Ries ya. MVP itu adalah perangkat lunak dengan hanya menggunakan beberapa sekelompok fungsi gitu ya, sehingga produk itu bisa benar-benar masuk ke pasar dan memuaskan pelanggan pertama. Gitu. Dan MVP ini adalah cara aman untuk melakukan pengembangan produk awal. Gitu. Oke, jadi nanti kita akan membahas tentang MVP. Gitu dulu, tetap stay tune. Nanti saya akan membahas di part selanjutnya perihal value proposition canvas, validation pasar, dan validation pelanggan. Lalu kita akan ngomongin tentang produk, prototype, dan MVP. Oke, berarti ada berapa part? Part 1 tentang overview ini, part kedua tentang validation pasar, part ketiga adalah tentang validation pelanggan, dan part keempat adalah perihal produk proses dan juga minimum visible product, viable product ya, MVP. Itu stay tune. Jangan lupa next part tetap kalian harus pastikan karena nanti akan juga berhubungan dengan tahapan-tahapan tugas yang kalian harus lakukan selanjutnya. Oke, gitu aja untuk part pertama. Thank you very much. Bye-bye.